Check this out. Monster Nightmare yang berada di atas atap rumah, kemudian melesat dengan cepat untuk menyerang Qiaoyu. Namun Qiaoyu yang mengetahui itu hanya tersenyum kecil. Akan tetapi, sebelum serangan monster tersebut mengenai Qiaoyu, tiba-tiba monster itu ditahan oleh sesuatu, yang ternyata adalah skill milik Xiangdi. Ma Fei cepat, aku hanya bisa menahan monster Nightmare itu sebentar. Tenang, aku Ma Fei, akan melindungi kalian semua. Sebagai seorang true swordsman, hanya dengan seorang pria dan pedang saja, itu sudah cukup untuk mengalahkan semua musuh di dunia ini, ucap Ma Fei sambil menyerang monster Nightmare. Akan tetapi, tiba-tiba monster tersebut menyerang Ma Fei dengan cakar tajamnya. Beruntung, Ma Fei dapat menangkis serangan tersebut. Cepat sekali, apa Qiaoyu sungguh membunuh makhluk seperti itu, walaupun dia seorang mage? Tidak mungkin, jika Qiaoyu bisa, aku juga pasti bisa mengalahkannya. Di sisi lain, Qiaoyu yang melihat mereka semua, kemudian menanyakan kenapa mereka ada di sana. Zuo Zue kemudian mengatakan bahwa mereka takut jika Qiaoyu akan dalam bahaya jika sendirian di luar, jadi mereka memutuskan untuk datang membantu. Zuo Zue juga mengatakan bahwa anggap saja itu sebagai balas budi, karena Qiaoyu pernah menyelamatkan mereka. Kemudian, Zuo Zue sambil melepaskan rantai yang mengikat Qiaoyu dirinya berkata, "Kita perlu Ma Fei untuk memotong rantai ini dengan pedangnya, tapi dia tidak bisa ke sini, sekarang kita harus bagaimana?" "Tidak perlu repot-repot, lihat, sudah terlepaskan," ucap Qiaoyu yang berhasil lepas dari ikatan rantai dengan mudahnya. Zuo Zue dan Zhao Ziyue yang melihat itu seketika langsung terkejut, karena bagaimana mungkin Qiaoyu bisa melepas itu dengan sangat mudahnya. "Qiaoyu, apa kamu benar-benar seorang necromancer?" ucap Zuo Zue yang masih tidak percaya. Setelah itu, Zuo Zue dan Zhao Ziyue bersiap untuk membantu Ma Fei. Zuo Zue juga menyuruh Zhao Ziyue untuk menyembuhkan Ma Fei. Akan tetapi, Ma Fei mengatakan bahwa dirinya tidak butuh itu, karena dirinya masih bisa bertahan. Ma Fei juga mengatakan kalau hero sejati tercipta melalui pertarungan, dan luka adalah lambang kebanggaan seorang pria. "Ma Fei, jangan melawannya secara langsung, coba kenai kepalanya, titik lemah Nightmare ada di kepala," ucap Xiangdi. "Benar, kemarin Qiaoyu menggunakan tongkatnya untuk memukul kepala monster itu dan itu berhasil," saut Zuo Zue. Mendengar itu, Ma Fei kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mencobanya, namun Ma Fei malah menyerang monster tersebut dengan asal-asalan, dan saat Qiaoyu ingin memberitahunya, Ma Fei malah mengatakan apakah Qiaoyu takut bahwa dirinya akan lebih hebat dengan Qiaoyu. Ma Fei juga mengatakan bahwa dirinya tidak memerlukan bantuan orang karena dirinya hanya butuh sebuah pedang untuk mengalahkan monster tersebut. Setelah itu, Ma Fei kemudian menebas monster Nightmare yang membuat monster tersebut kehilangan 10 HP-nya. Akan tetapi, monster Nightmare terlihat tidak apa-apa yang membuat Ma Fei terkejut dan berkata, "Hai monster, apa yang terjadi? Aku mengenai titik lemahmu, kau seharusnya sudah hancur." "Xiangdi, apa kau yakin titik lemah monster itu ada di kepalanya? Apa kau menipuku? Aneh, padahal Qiaoyu bisa mengalahkan monster itu dengan menyerang kepalanya," ucap Zuo Zue. "Benar, sepertinya masalah ada pada penyerangannya, kau tidak sehebat Qiaoyu," saut Xiangdi. Mendengar itu, Ma Fei seketika harga dirinya jatuh, dan dengan amarahnya Ma Fei mengatakan bahwa dirinya adalah seorang swordsman yang tak bisa dibandingkan dengan necromancer. Setelah mengatakan itu, Ma Fei kemudian mengeluarkan seluruh auranya, dan menebas monster Nightmare yang membuat monster tersebut kehilangan 30 HP-nya. Saat Ma Fei ingin melakukan serangan terakhirnya, dan membuktikan bahwa dirinya tidak lebih buruk dari Qiaoyu, tiba-tiba Qiaoyu memukul monster Nightmare tersebut untuk mengakhirinya. Ma Fei yang melihat itu seketika marah dan berkata, "Qiaoyu, apa yang kau lakukan? Aku yang membunuhnya. Kau mencuri kesempatanku untuk bersinar." Akan tetapi, Qiaoyu dengan santainya dirinya berkata, "Kau sudah bekerja dengan keras ketua.
Sontak perkataan itu membuat Ma Fei semakin marah, sampai-sampai Xiang Di harus menahannya. Namun, saat mereka ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua monster nightmare datang menyerang. Qiao Yu yang melihat itu kemudian menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam rumah, dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu melawannya, karena dirinya sudah menemukan cara untuk bisa pulang. Sesampainya di dalam rumah, Zuo Zue kemudian menanyakan cara seperti apa yang Qiao Yu maksud. Namun Qiao Yu mengatakan mereka akan tahu besok, saat waktunya tiba, dan menyuruh mereka untuk mendengarkan saja apa yang dirinya katakan. Keesokan harinya, terlihat kepala desa datang kembali bersama semua warga. Dasar orang luar yang keji, kami memberikan kalian kesempatan untuk menyelamatkan diri. Kami sudah membatasi kalian, tapi kalian justru melanggarnya dan membunuh spirit pelindung yang lain. Kalian semua harus mati, kami tidak akan membiarkan kalian menghancurkan desa Nightmare kami. Kepala desa, apa Anda sungguh warga desa Nightmare? Tanya Qiao Yu. Pertanyaan konyol, aku sudah lama hidup di sini, jangan mencoba mencari alasan, kau akan mati. Karena sudah jadi seperti ini, sudah waktunya menunjukkan kebenaran di balik desa Nightmare, dan hanya ada satu kebenaran. Kau, dan kau. Setiap dari kalian yang ada di desa ini bukanlah warga asli desa Nightmare, kalian semua 40 orang, adalah kelas yang terhapus di desa Nightmare sebelumnya, dan aku punya buktinya. Setelah mengatakan itu, Qiao Yu kemudian mengeluarkan batu yang ada pada pintu rumah dan monster Nightmare. Kepala desa yang melihat itu begitu terkejut dan berkata, Protector Stone adalah objek suci level tinggi yang melindungi kami agar tidak diserang, dan jika ada yang berurusan dengan itu, dewa akan memberikan hukuman langit. Ini bukan Protection Stone, seluruh alam fantasi terbuat oleh batu hitam dan juga simbol misteriusnya. Jika kami merusak batu hitam ini, celah dimensi akan muncul di sini. Setelah mengatakan itu, Qiao Yu kemudian menyuruh keempat temanya untuk menghancurkan batu tersebut, dan benar saja, tiba-tiba retakan muncul di atas mereka. Bersamaan dengan itu, semua warga desa Nightmare yang tadinya adalah murid dari Akademi Keempat Kota Sue, perlahan mulai mengingat apa yang terjadi. Setelah itu, notifikasi pun muncul. Seorang player telah menemukan rahasia inti desa Nightmare, dan berhasil menyadarkan para penduduk. Misi selesai, hadiah akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing individu. Memindahkan semua player keluar dari dunia ini. Qiao Yu, kau memang hebat, bagaimana kau bisa tahu cara untuk menyelesaikan misi ini? Tanya Xiang Di. Qiao Yu, kau tadi memang pintar, ucap Ma Fei. Namun saat semua player sudah dikirim keluar dari dunia fantasi, Qiao Yu dan keempat temannya masih berada di desa Nightmare, yang membuat semua yang ada di sana seketika terdiam, dan terdengar suara sistem kembali. Selamat untuk kelima player yang berhasil menghancurkan batu Nightmare, misi baru sudah terbentuk, dapatkan kembali Heart of Nightmare, kesulitan misi Renge. Di sisi lain, di Aula Akademi Keempat Kota Su, Kepala Sekolah Sue Jinlong yang melihat semua murid sudah kembali kecuali Qiao Yu dan yang lain dirinya berpikir. Kenapa Qiao Yu dan yang lainnya belum kembali? Apa mereka mengaktifkan misi tersembunyi? Kalau itu memang kasusnya, dan mereka berhasil menyelesaikan misinya, mereka akan bisa memilih universitas terbaik manapun di negeri ini, hanya dengan pencapaian itu sendiri. Akan tetapi, misi tersembunyi biasanya sangat berbahaya, apalagi ini misi tersembunyi di desa Nightmare. Mereka semua masih pemula. Apa mereka cukup kuat untuk menyelesaikan misinya? Kembali ke Qiao Yu dan yang lain. Mereka terlihat sedang berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Zhao Ziyue kemudian bertanya hal itu pada Qiao Yu dengan berkata, Sekarang apa? Aku hanya level 3, dan semua yang ada di sini pasti ada di level yang sama. Dengan lemahnya kita saat ini, masuk ke misi rahasia sama saja bunuh diri. Dan kita juga tidak tahu apa-apa tentang Heart of Nightmares, jadi kita harus kemana untuk mengambilnya. Qiao Yu, apa mungkin kita sebenarnya hanya perlu menyadarkan kepala desa Wogan dan sisanya,
tanpa harus menghancurkan Blackstone. Namun, Qiaoyu yang sebenarnya tidak tahu apa-apa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Zuo Yu itu benar. Xiangdi yang juga mendengar itu kemudian berkata, "Qiaoyu, kau pasti sudah tahu dari awal kalau menghancurkan batu itu akan mengaktifkan misi tersembunyi, jadi kau meminta kita untuk menghancurkan bersamakan. Saudara Yu, kau tidak mengambil misi tersembunyi untuk dirimu sendiri, dan mau membagikan kesempatan ini bersama kami." Namun saat Xiangdi sedang memuji Qiaoyu, tiba-tiba 4 monster nightmare muncul dan langsung menyerang Qiaoyu dan teman-temannya. Mereka semua langsung bertarung dengan skill mereka masing-masing, namun saat Ma Fei menyerang monster tersebut, dirinya hanya memberikan 10 damage pada monster nightmare. Di sisi lain, Zhao Zizue yang sedang membantu Zuo Yu kehabisan mana, karena dirinya terus-menerus menggunakan skill healingnya. Beruntung Qiaoyu datang tepat waktu, dan langsung membunuh monster tersebut dengan sekali serang. Tidak hanya sampai di situ, Qiaoyu terus membunuh satu persatu monster nightmare hanya dengan satu kali serangan yang membuat dirinya mendapatkan stat point dan juga XP point. Tidak hanya itu, Qiaoyu juga mendapatkan sebuah hadiah, Little Fairy's Necklace Rank F yang dapat meningkatkan skill damage sampai 5%. Walaupun ini bukan equipment yang buruk, tapi aku tidak bisa membuka skill, mungkin akan kuberikan ini pada Xiangdi. Setelah itu, Qiaoyu kemudian mengajak teman-temannya untuk pergi memburu monster nightmare yang lain. Kemudian, sambil tersenyum kecil Qiaoyu berpikir, aku hanya perlu membunuh satu nightmare lagi untuk naik level ke level 6, ditambah ada kemungkinan aku akan mendapatkan equipment yang berguna untukku. Misi tersembunyi ini benar-benar menguntungkan. Setelah itu, Xiangdi yang melihat Qiaoyu ingin pergi kemudian dirinya berkata, "Qiaoyu, kalau kau mengingatnya dengan benar, misi tersembunyi ini ada hubungannya dengan kita yang harus mengambil kembali Heart of Nightmare kan?" Akan tetapi, Qiaoyu tidak menghiraukan itu dan menyuruh teman-temannya untuk mengikutinya, dan saat Qiaoyu melangkah, dirinya tiba-tiba menginjak sesuatu, yang membuat permukaan di mana mereka berdiri runtuh, dan menjatuhkan mereka semua. Sesampainya di dasar, Qiaoyu kemudian berkata, "Semuanya apa kalian baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," jawab Zuo Yu. "Kenapa ada bau yang kuat di sini? Apa kita jatuh ke selokan?" ucap Xiangdi. "Tempat ini tidak dialiri udara, jadi mayat dan kotoran dari hewan kecil apapun itu akan membusuk di sini. Jadi sangat normal jika bau," saut Zuo Yu. Namun Zhao Zizue tiba-tiba menyuruh teman-temannya untuk melihat ke suatu arah, karena bau yang mereka rasakan berasal dari tempat itu. Dan saat Qiaoyu dan yang lain melihat ke arah yang Zhao Zizue sebut, ternyata di sana ada monster nightmare besar yang sedang tertidur. Bersamaan dengan itu, notifikasi pun muncul. Rare Boss, Nightmare King, kondisi tertidur, level 10. Membangunkan Nightmare King akan memicu naluri berburunya. Qiaoyu yang mendengar itu kemudian berpikir, apa seperti ini yang namanya Rare Boss? Dia ada di level 10 seperti Skeleton King, namun dia lebih kuat darinya. Coba pikir, Heart of Nightmare tidak mungkin ada di jantung monster itu kan, ucap Xiangdi. Kenapa kita tidak mencari jalan lain untuk keluar paksa dari misi tersembunyi ini? Dia punya 65 stat attack, itu akan mengubahku dan shield milikku menjadi gumpalan daging dalam sekejap, saut Zuo Yu. Ma Fei yang mendengar itu kemudian mengatakan bahwa jika teman-temannya memilih untuk pergi, dirinya akan membiarkan monster itu untuk sekarang. Akan tetapi Qiaoyu menghentikan mereka dan mengatakan bahwa mereka ada kesempatan untuk mengalahkan monster tersebut. Setelah itu Qiaoyu kemudian lanjut berkata dalam hati, "Aku punya 101 stat strength sekarang, ditambah aku juga mempunyai Muscle Creates Miracle yang menjadikan stat strengthku menjadi 202. Bersamaan dengan peningkatan 50% damage dari Ring of the Skeleton King, itu akan membuat serangan pertamaku mengurangi 1/3 dari HP monster nightmare tersebut. Dengan begitu, sisanya adalah menyerang titik lemah Nightmare King 3 atau 4 kali. Karena itu,
membunuh Nightmare King itu bukanlah hal yang mustahil. Tapi peluang dari rencana ini sangatlah kecil, kalau aku salah sedikit saja, aku akan langsung dibunuh oleh monster tersebut. Saat Qiao Yu sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba Xiangdi menyentuh kepala Qiao Yu dan berkata, "Saudara besar Yu, apa kau demam? Kau barusan bilang bahwa ada kemungkinan untuk menang melawan monster setinggi 10 meter ini. Dengarkan aku, walaupun Nightmare King memiliki stat yang tinggi, tapi monster itu memiliki stat defense yang rendah, maka dari itu, dengan menggunakan kekuatan kita untuk menyerang kelemahannya, mungkin peluang kita untuk menang tidaklah nol. Aku seperti mengerti apa yang kamu inginkan, kamu butuh kami untuk menarik perhatian Nightmare King kan, ucap Zuo Yu. Mendengar itu Qiao Yu kemudian lanjut berkata, benar, selama kalian membantuku agar bisa menyerang, aku berjanji akan membunuh monster besar tersebut. Tentu saja ini sangat berbahaya, agility Nightmare King lebih tinggi daripada kita, dan aku takut kalau kita tidak bisa menahan bahkan satu serangannya, dengan stat attack yang dia punya. Jadi kalian berempat harus bekerja sama untuk menahannya. Setelah Qiao Yu mengatakan itu, semua yang ada di sana mempercayai keputusan Qiao Yu. Mereka akan melakukan apa yang Qiao Yu katakan. Beberapa saat kemudian, saat Qiao Yu dan teman-temannya telah selesai beristirahat, terlihat Qiao Yu melompat ke atas tubuh dari monster Nightmare King. Selama kami tidak menyerang Nightmare King, dia tidak akan bangun, karena serangan pertama itu penting, aku harus menemukan titik lemah dari monster ini. Saat Qiao Yu sedang mencari titik lemah dari monster Nightmare, Qiao Yu melihat sesuatu yang bercahaya dari dalam tubuh monster tersebut, dan saat Qiao Yu yakin bahwa itu merupakan titik lemah dari Nightmare King, Qiao Yu kemudian langsung menyerangnya menggunakan tongkat dengan sekuat tenaga, hingga menimbulkan ledakan yang cukup besar, bahkan serangan Qiao Yu dapat mengurangi setengah lebih HP milik monster Nightmare King. Ma Fei dan Xiangdi yang melihat itu seketika langsung syok dengan apa yang mereka lihat, hingga Xiangdi mengatakan apakah sebesar itu damage yang bisa dihasilkan oleh seorang mage. Bersamaan dengan itu suara sistem terdengar. Player Qiao Yu telah menghancurkan Heart of Nightmare, misi sedang diubah. Nightmare King telah terbangun, misi berhasil diubah. Misi saat ini, bunuh Nightmare King, kesulitan Renga. Mendengar itu, Qiao Yu kemudian menyuruh teman-temannya untuk bersiap, dan bergerak sesuai apa yang sudah mereka rencanakan.